syahri wa Ramadan syahru ummati. Rajab adalah bulan Allah, Sya'ban adalah bulanku, kata baginda Nabi, dan Ramadan adalah bulan umatku. Satu malam tersisa daripada bulan Rajab, yang dikatakan Rajab syahrul istighfar, syahrul taubah, syahrullahil asab, syahrullahil asab. Banyak yang ditujukan pada bulan Rajab dengan nama-nama yang indah. Bulan istighfar, bulan taubat, bulan yang dituapkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, bulan yang tidak terdengar dengeran perang. Ini bulan yang di sini ada Isra wal Mi'rajnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang beliau di Isra dan Mi'rajkan kurang lebih 1 tahun sebelum beliau hijrah dari Mekah ke Madinah. Bagaimana dijelaskan dalam kitab Aqidatul Awam, Syekh Ahmad Al-Marzuqi Al-Hasani, beliau menyebutkan dalam manzumahnya, wa qabla al-hijratin nabiyil Isra min Makkatin laylanil Qudsi yudra, wa ba'da Isra'il urujun bis sama hatta ra'an nabiyyu rabban kallama min ghairi kaifin wadhim sarin waqtarab alaihi khamsan ba'da khamsina farad wa ballagha al-ummata bil isra'i wa wardi khamsatin bil qira'i qad hada siddiq bi tasdiqin lahu wa bil khuruj sidqu wa fa'ahlahu. Itu dijelaskan di dalam kitab kecil yang bernama Manzumah Aqidatul Awam, yang dianjurkan setiap muslim harus mengerti, mengenal, memahami, dan dapat menghafalnya. Siapa yang menghafalkan manzumah tersebut, beliau mengatakan Allah Subhanahu wa ta'ala akan memasukkannya ke dalam surga. Amin. Yakni beliau mendoakan agar yang menghafalkannya dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu. Ada yang hafal nggak di sini? Ada yang hafal nggak tadi Aqidatul Awam? Ada yang hafal nggak? Hafalin, pelajarin, ya? Hafalin dan wajib dipelajari. Ini semuanya dijelaskan bagaimana perjalanan Nabi Muhammad SAW sebelum hijrah. Ketika Nabi, istri tercintanya meninggal dunia. Siapa istri tercinta Nabi? Istri Nabi siapa? Siti Khadijah. Dan begitu juga pamannya Nabi meninggal dunia. Siapa pamannya? Abu Talib. Nabi sedih. Sulaiman. Ketika berdakwah ditolak oleh masyarakat. Siti Khadijah, istri yang berjuang buat baginda Nabi. Wanita pertama yang masuk Islam, yang hartanya dikorbankan seluruhnya untuk perjuangan dakwah baginda Nabi besar Muhammad. Abu Talib yang membantu daripada perjuangan dakwah Rasulullah. Seorang tokoh dan sosok yang disegani oleh masyarakat Quraisy ketika beliau meninggal dunia. Semakin berani untuk memboikot dakwah baginda Nabi besar Muhammad SAW. Dakwahnya Nabi tertolak, tapi Nabi tetap bersabar, berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala harapan mereka yang menolak dakwahnya Nabi kelak anak cucunya akan meluk dalam agama Islam. Di situ Nabi di Isra Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari Isra Mi'raj dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Itu namanya Isra. Apa itu Isra? Perjalanan. Ada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kemudian dari Masjidil Aqsa sampai ke Sidratul Muntaha dan menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, itu namanya Mi'raj. Apa inti daripada Isra wal Mi'raj? Apa inti daripada Isra wal Mi'raj? Hanya salat. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlah linuriyahu min ayat
Sami'ul Alim. Maha suci Allah. Maha suci itu adalah namanya kalimat Cari mau wasit mau kemana? yang manusia siogianya apabila dia mendapatkan hal-hal yang takjub mesti mengucapkan kalimat tasbih, diucapkan kalimat subhanallah. Misalnya kita melihat indahnya luar biasa ini majelis, kita ucapkan apa? Subhanallah. Begitu tidak sehari-hari, begitu nggak di jamaahnya. Kalau melihat hal yang takjub ngomong apa? Kalau Spartan biasanya. Wow. Begitu. Atau kalau orang lagi Pondok Jaya ngomongnya bukan begitu. Waduh. Ada lagi bagian sana ngomongnya buset. Betul. Bukan mencitrakan jamaah majelis. Jamaah majelis nggak pantas melihat sesuatu yang takjub dia bilang waduh. Wow. Apalagi kami ucapkan tasbih subhanallah. Enak kan? Enak kan mengucapkan subhanallah. Masya Allah. Subhanallah. Enak gak begitu ucapinnya? Kalau ngomong wow, sama aja sama anak gelandangan. Betul? Kalau ngomongnya waduh, sama aja sama orang awam. Kalau nyebutnya buset, sama gembel. Betul? Jamaah majelis bedakan. Bedakan penampilannya kan kayak gini cakep nih, betul? Pakaiannya rapi, pakai peci, pakai kain, rapi enggak? Rapi enggak? Dan kalau sudah rapi naik motornya jangan nanti ugal-ugalan. Oh jamaah majelis ugal-ugalan, betul? Rapi pakaiannya rapi, tutur katanya juga harus rapi. Ucapkan selalu zikir subhanallah. Allah pun mengucapkan subhanalladzi. Allah mensucikan dirinya sendiri. Subhanalladzi akhra, yang telah memperjalankan. Maksudnya Allah yang telah memperjalankan di abdihi. Nabi Muhammad SAW diaku oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hambanya Allah Subhanahu. Nah kita hamba Allah bukan? Hamba Allah bukan? Hamba Allah bukan? Diaku nggak sama Allah? Kalau hamba Allah berarti beribadah hanya kepada Allah, menyembah hanya kepada Allah, tunduk dan patuh hanya kepada Allah. Nabi Muhammad dikatakan oleh Allah hamba Allah lebih daripada yang lainnya, hamba Allah Subhanahu wa taala. Nah kita kalau mengaku hamba Allah, hendaknya menyembah Allah, beribadah kepada Allah, takut kepada Allah, tidak takut daripada selain Allah Subhanahu wa taala. Tidak takut dengan orang-orang kafir, tidak takut dengan orang-orang Yahudi, tidak takut dengan orang-orang Nasrani, tidak takut dengan apapun juga, selama kita tidak melanggar hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Yang takut dan tunduk kepada Allah namanya hamba Allah. Yang takutnya sama uang berarti hamba uang. Yang takutnya dengan partai berarti hamba. Betul? Betul? Jangan jual keimanan dengan uang yang sedikit. Betul? Kasih duit buat partai, dari partai suruh nyoblos yang kafir, mau aja. Berarti hamba bukan hamba Allah. Kalau hamba Allah tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Di abdihi lailan, pada suatu malam. Minal Masjidil Haram, dari Masjidil. Di mana Masjidil Haram? Di Mekah. Udah pernah belum? Udah pernah belum? Mudah-mudahan kita sampai ke sana. Dimudahkan kita untuk berziarah Rasulullah di Madinah. Dan juga bisa melaksanakan ibadah haji dan umrah. Amin ya rabbal. Kalau pengen dimudahkan ke sana, rindukanlah Nabi Muhammad. Selalu rindu di dalam sanubari kita untuk
bertemu dengan Nabi Muhammad, ingin berjumpa dengan Nabi Muhammad, meneladani Nabi Muhammad. Bayangkan bagaimana indahnya berkumpul dengan baginda Nabi besar Muhammad. Insya Allah dimudahkan kita untuk sampai berziarah kepada baginda Nabi besar Muhammad. Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa alladzi barakna haulah. Dari Masjidil Haram ke Masjidil, di mana Masjidil Aqsa? Palestina, yang telah memberikan keberkahan sekelilingnya. Apa tujuan daripada itu? Linuriyahu min ayatina, agar kami tunjukkan, kami perlihatkan sebagian daripada tanda-tanda kebesaran kami. Jadi Allah ingin perlihatkan daripada tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Innahu huwas sami'ul basir. Sungguhnya dialah Allah dan yang Maha mendengar lagi Maha melihat. Jadi Allah ingin perlihatkan kepada baginda Nabi Muhammad sebagian daripada tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Nabi berangkat Isra wal Mi'raj. Ketika Nabi ada di Mekah, di Masjidil Haram, tertidur Nabi di situ, di antara Ka'bah dengan Zam-Zam. Kemudian datang malaikat Jibril membangunkan Nabi Muhammad SAW. Jadi ahli sunnah wal jamaah mengatakan Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad dengan ruh dan jasad, bukan hanya dengan ruh. Berarti kalau Nabi Isra Mi'raj hanya dengan ruh, berarti Nabi mimpi. Betul? Berarti Nabi, kalau Nabi mimpi, ngapain ketika Nabi pulang Isra Mi'raj orang-orang di situ gak percaya sama Nabi? Betul nggak? Yang namanya mimpi, orang gak bakal marah. Betul? Ustaz Iin misalnya dia mimpi jadi presiden, saingan sama Prabowo dan Jokowi. Kira-kira Prabowo sama Jokowi marah nggak? Nggak marah, cuma mimpi. Betul? Ustaz Iin beliau mengatakan tadi malam dia jalan-jalan ke Mekah, di pagi-pagi udah pulang, tapi dia bilang mimpi. Kira-kira kita percaya nggak? Percaya, namanya juga cuma mimpi. Dan orang yang mengatakan Nabi Isra dan Mi'raj hanya dengan rohnya, berarti dia menyangka Nabi mimpi. Kalau Nabi mimpi, ngapain diperdebatkan oleh orang-orang kafir Quraisy pada saat itu? Ya memang mereka tidak percaya dengan baginda Nabi, juga murtadnya seseorang yang imannya lemah. Ini menunjukkan Nabi Isra dan Mi'raj dengan roh dan jasad. Yang menjadi kendaraan adalah buraq. Tahu buraq? Tahu? Hebat orang Sepatan tahu buraq. Udah pernah lihat udah? Tadi nggak tahu. Apa itu buraq? Kendaraan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pengawakannya itu panjang, warnanya putih, lebih besar dikit daripada keledai, lebih kecil dari kuda. Sekali menghempaskan sayapnya bagaikan mata memandang, cepat sekali, lebih cepat dari cahaya. Itu buraq yang dipilih yang bagaimana? Jadi di surga ada buraq. Di surga ada buraq. Dulu ada juga di Indonesia, tapi udah bangkrut. Ini bukan buraq yang di surga. Ini buraq khusus. Mukanya bukan kayak muka perempuan, bukan ya. Itu di gambar-gambar ada buraq mukanya muka perempuan, cantik lagi. Palsu nggak itu? Palsu. Di rumahnya ada nggak? Kalau ada buang itu gambar palsu, nggak boleh. Ya banyak kan suka dijual gambar buraq. Jangankan buraq dijual begitu, ada digambarin juga odong-odong di dalam buraq. Betul? Betul nggak? Di selatan paling banyak odong-odong sudah lewat itu. Gambarnya gambar buraq katanya. Ya salah. Nggak boleh begitu. Ini buraq khusus. Jadi di buraq ada di surga beberapa buraq di situ. Ada malaikat Jibril ngelihat buraq di surga yang nangis terus, kurus kering. Ada yang kurus kering di sini. Kurus kering. Tapi kurus kering bukan berarti dia kagak makan, bukan. Kurus kering bukan dia kagak nafsu makan, betul.
Bukan kurang gizi, bukan. Dia menangis terus, kurus kering, dikatakan dia rindu. Orang kalau lagi rindu langsung makan nggak? Orang kalau lagi rindu sampai nangis dulu, kurus nggak? Konsen nggak pikirannya? Satu pikirannya hanya rindu, betul? Mikirin siapa? Kekasihnya. Betul? Siapa kekasih Buraq tersebut? Ibu Buraq cintanya luar biasa, merindukan baginda Nabi Muhammad SAW. Dari semenjak pertama diciptakan, Buraq memandang di surga ada kalimat La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Di situ Buraq merindukan Nabi Muhammad yang pasti ini makhluk termulia yang namanya disandingkan dengan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidaklah ada nama yang disandingkan dengan nama Allah, melainkan menunjukkan itu makhluk yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu. Jadi itu Buraq nangis. Malaikat Jibril tanya, kenapa kamu sampai nangis terus kering begini? Ya Jibril, saya ingin merindukan Nabi Muhammad, ingin berjumpa dengan Nabi Muhammad. Buraq merindukan Nabi Muhammad, cinta dengan Nabi Muhammad, pengen ketemu dengan Nabi Muhammad. Itu Buraq. Kita umatnya begitu enggak? Ada nggak di antara kita nangis pengen ketemu Nabi? Rindu pengen ketemu Nabi, ada nggak? Ayo kalau pengen ketemu Nabi kita rindu dari sekarang. Kita rindu, sebut-sebut nama Nabi, perbanyak sholawat. Itu namanya rindu dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Pasti orang yang rindu akan dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini Buraq ternyata karena kecintaan yang luar biasa, kerinduan yang terpendam, ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi kendaraannya baginda Nabi besar Muhammad. Beruntung itu Buraq. Beruntung tidak? Beruntung itu Buraq bisa dinaiki oleh baginda Nabi Muhammad SAW karena kegembiraan. Setelah Nabi Muhammad naik ketemu Nabi Muhammad, ini Buraq nggak pulas kering lagi, nggak nangis lagi, senyum lebar, bahagia, luar biasa. Mulai badan yang mulai berisi setel lagi, gak pulus kering. Kenapa? Sudah ketemu dengan kekasih dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Kita singkat karena waktu sudah malam. Kemudian di situ apa tujuan dari Isra dan Mi'rajnya Nabi? Selain Nabi Muhammad SAW mendapatkan perintah sholat 5 waktu, yang sebelumnya adalah 50 waktu. Yang tadinya 50 waktu Allah fardukan, kemudian Nabi Muhammad meminta tahfidz ketika ketemu Nabi Musa bolak-balik, dan kemudian itu Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan tahfidz, berikan keringanan, sehingga ketika Nabi meminta tahfidz disuruh oleh Nabi Musa kesekian kalinya, yang terakhir kali Nabi Muhammad sudah katakan malu, cukup aku terima 5 waktu tersebut. Dan pahala yang Allah berikan daripada 5 waktu, mendapatkan pahala 50 waktu. Sholat enggak? 50 waktu bisa enggak? Sanggup enggak kalau dikasih 50 waktu? Kalau 40 waktu? Kalau 10 waktu? 5 waktu? Insya Allah. Mudah-mudahan kita bisa sholat 5 waktu. Ya Rabbal Alamin. Tadi beda belum? Bonusnya ini. Sedikit lagi bonus. Jadi inti daripada Isra wal Mi'raj baginda Nabi Muhammad SAW, Allah ingin perlihatkan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di situ ketika Nabi Muhammad SAW berjalan dengan malaikat Jibril, Nabi Muhammad tercium, mencium daripada harum semerbak wangian. Yang malaikat Jibril ditanya oleh Rasulullah, ya Jibril, dari mana sumber wangian ini? Wangi luar biasa, tercium semerbak. Ya Allah akan perlihatkan sebagian tanda-tanda kebesaran Allah. Banyak sekali kejadian aneh. Nabi diperlihatkan surga, diperlihatkan neraka, diperlihatkan azab daripada azab neraka dan lain sebagainya. Jadi antara keanehan itu, Nabi diperlihatkan oleh Allah mencium daripada wangi sesuatu yang dahsyat. Lantas mereka itu dikatakan, ya Rasul,
Rasulullah, itu wangian harum semerbak berasal dari kuburannya seorang wanita solehah. Seorang wanita, ada wanita solehah di sini. Ada nggak wanita solehah? Wanita solehah itu yang nggak banyak merumpi. Kalau wanita solehah itu yang nggak banyak bicara. Jadi perempuan yang paling bagus itu yang mulutnya diem. Ya. Gitu. Kalau perempuan yang mulutnya ngoceh terus tuh, itu tanda perempuan yang baik. Begitu. Perempuan yang baik itu banyak mendengar, bukan banyak bicara. Betul? Iya. Jadi kalau ada perempuan yang banyak bicara, menunjukkan perempuan nggak baik. Nggak baik. Betul nggak? Ada perempuan yang nggak baik di sini? Ada nggak di sini? Di sini nggak ada, orang laki-laki semuanya. Betul? Ini ada perempuan solehah yang di situ ditunjukkan oleh Allah daripada harum semerbak dari kuburnya. Siapa wanita solehah tersebut? Yaitu yang bernama Siti Masyuqah. Tahu Siti Masyuqah? Masyuqah itu artinya perempuan tukang sisir rambut yang menyisiri rambut putrinya Fir'aun. Jadi seorang perempuan ini dia bekerja di kerajaan Fir'aun. Siapa Fir'aun itu? Penguasa, raja yang mengaku Tuhan, yang mengaku yang diktator. Makanya kalau ada penguasa diktator berarti dia itu mungkin keturunan Fir'aun. Betul? Jadi dia bekerja di istana kerajaan, tukang sisir rambut putrinya Fir'aun. Disisirin rambutnya putri, namanya juga rambutnya disisirin. Ketika lagi nyisir, sisirnya jatuh. Diambil itu sisir, dia ucapkan Bismillah. Mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Ini basmalah, dia ambil sisir Bismillah. Anaknya tanya, anak Fir'aun tadi, wahai tukang sisir, siapa yang tersebut? Kau menyebut nama siapa? Ayahku. Lantas Siti Masyuqah menjawab, tidak, bukan. Yang aku sebut adalah Tuhan. Tuhanku, Tuhanmu, juga Tuhan ayahmu, yaitu Allah Subhanahu. Lihat bagaimana kekuatan iman Siti Masyuqah. Lihat bagaimana kekuatan imannya beliau. Di situ Siti Masyuqah mengucapkan hal yang begitu dahsyat, tapi siap dengan kekuatan imannya. Anaknya mengatakan, sungguh akan kulaporkan kepada ayahku. Silahkan, kata Siti Masyuqah. Akhirnya ini kabar dilaporkan kepada Fir'aun bahwasanya Siti Masyuqah mengakui ada Tuhan selain Fir'aun. Karena Fir'aun di situ mengaku, ana rabbukumul a'la, saya Tuhanmu yang tertinggi, katanya. Jadi semuanya rakyatnya dianggap itu hambanya. Beliau itu adalah mengaku Tuhan. Fir'aun mengaku Tuhan. Disampaikan kepada ayahnya, sehingga ayahnya tercengang dan kaget. Dikumpulkan orang-orang yang ingin membela Fir'aun tersebut daripada al-Gojo, para menteri dan lain sebagainya, dibawa dan dihadirkan Siti Masyuqah untuk menjelaskan bagaimana ada Tuhan selain Fir'aun tersebut. Ayo Masyuqah, coba kau sadar sedikit mungkin. Ayo. Tidak. Siapa yang kau sebutkan tadi? Allah. Siapa Allah itu? Tuhanku dan Tuhanmu. Subhanallah. Kuat luar biasa keimanannya beliau. Masyuqah, kata Fir'aun, ayo dong, kamu anggap aja tadi salah ngomong. Bila aku Tuhanmu, kau akan selamat. Siti Masyuqah katakan, tidak. Tuhanku dan Tuhanmu adalah satu, Allah Subhanahu. Murka di situ Fir'aun. Tapi Fir'aun juga tidak mau. Kalau nanti Siti Masyuqah tetap membangkang, takut orang lain banyak juga membangkang. Siti Masyuqah beriman ketika itu nabinya adalah Nabi Allah Musa alaihissalam. Ucapkan, wahai Masyuqah, tidak jadi masalah, akan kumaafkan kau. Tidak. Akhirnya di situ Al-Gojo disuruh mengambil daripada kayu bakar dan mengambil sebuah tungku yang besar, kuali yang besar, diisi air yang menggolak-golak luar biasa. Di
disuruh sadar Siti Masyutoh agar selamat daripada siksaan tersebut. Akhirnya disuruh mengatakan lagi bahwasanya klarifikasi Fir'aun Tuhannya. Dikatakan tidak, Tuhanku dan Tuhanmu sama, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Spontanitas diambil anaknya Siti Masyutoh, ditarik dan dijebloskan ke dalam api, di dalam tungku yang begitu panas, air menggolak-golak. Seketika kulitnya terlepas, dagingnya terpisah, tulang belulangnya rontok dan turun sampai ke permukaan daripada kuali tersebut. Sedih Siti Masyutoh, menangis dia. Tapi di satu sisi kalau dia ikut dengan Fir'aun, berarti menanggalkan daripada keimanan tersebut. Tetap kokoh dan kuat imannya tadi. Disuruh ucapkan lagi bahwasanya klarifikasi tersebut, Fir'aun sebagai Tuhan, dia katakan tetap tidak, Tuhanku dan Tuhanmu sama. Tuhan kita sekalian adalah Allah Subhanahu. Ditarik lagi anaknya, dalam riwayat adalah suaminya, dilemparkan dan dijebloskan ke dalam tungku yang di situ berisi air yang panas. Di dalam kuali yang besar tadi langsung terkelupas kulitnya, dagingnya hancur, tulang belulangnya rontok sampai ke dasarnya, meninggal dunia seketika. Sedih lagi Siti Masyutoh. Suruh ucapkan lagi, tanggung sudah, tanggung. Kalau diucapkan juga tetap anaknya sudah mati, yang dicintai sudah tiada. Tapi dia minta satu permohonan, wahai Fir'aun, saya minta permohonan kepadamu. Apa yang kau inginkan? Aku menginginkan ketika kami sudah meninggal dunia semuanya, tulang belulang kami yang tersisa ini kumpulkan. Karena kalau kulit daging hancur sudah, tulang belulang kami yang tersisa kumpulkan dan dijadikan satu bagian yang ditaruh di pada sebuah kain berwarna putih. Kumpulkan semuanya lalu kuburkan. Hanya itu permintaanmu? Ya, hanya ini. Ayo katakan, mungkin kau sadar aku Tuhanmu. Tidak, Tuhanku dan Tuhanmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum dijebloskan anaknya yang digendong erat dalam pelukan Siti Masyutoh tadi, mengatakan, wahai ibuku, lompat kepada itu air. Lompat, kita akan selamat, terbakar di dunia namun selamat di akhirat. Akhirnya dengan kekuatan iman dia pun melompat dan seketika hancur daripada kulitnya, terpisah daripada dagingnya, tersisa tulang belulang yang semuanya menjadi satu, yang dia meninggal dunia dalam keadaan iman. Dikumpulkan tulang belulang, dikuburkan, tercium oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Ini contoh bagaimana wanita solehah yang kuat akan keimanan. Bagaimana halnya dengan kita? Bagaimana halnya dengan wanita-wanita kita? Apakah memiliki kekuatan iman? Bagaimana contoh Siti Masyutoh yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada baginda Nabi dengan menjaga keimanannya. Ayo tanya dengan diri kita, bagaimana keimanan kita? Berapa sholat yang kita tinggalkan setiap harinya? Berapa waktu yang kita tinggalkan? Berapa banyak orang tua yang mau mendidik putra-putrinya untuk melaksanakan sholat? Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad mengajarkan kepada kita, wahai para orang tua, muru auladakum bis-shalah wa hum abna'u sab'in wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 'ashar. Perintahkan putra-putri kalian untuk melaksanakan ibadah salat kalau mereka sudah berumur 7 tahun. Pukul mereka tatkala meninggalkannya apabila sudah berumur 10 tahun. Anak umur 7 tahun belum wajib salat namun sudah diperintahkan. 10 tahun belum wajib salat namun Nabi Muhammad perintahkan memukul daripada putra-putrinya yang meninggalkan sholat tatkala sudah berumur 10 tahun. Adakah keluarga kita demikian? Adakah anak-anak kita 10 tahun tidak sholat dipukul? Karena orang tuanya juga nggak bisa mukul, dia juga sama nggak sholat. Betul? Bagaimana waktu subuh kita, maghrib kita bagaimana? Isya kita, ibu-ibu tanya bagaimana maghribnya? Kalau dahulu lihat maghrib kumpul di sini luar biasa, maghrib kumpul jamaah mengaji. Kita lihat dahulu tidak ada kesempatan ini nih, kesempatan. Jangankan puasa wajib, puasa sunnah orang Selatan puasa semuanya, betul? Dulu nggak tahu kalau sekarang. Dulu bulan Rajab orang Selatan puasa semuanya, nggak bisa sebulan, palingnya 7 hari, betul? Anak kecilnya puasa juga nggak sanggup 3 hari dia puasa. Dulu orang Selatan, Masya Allah luar biasa didikan. Puasa, sholat, jangan kira masih kecil-kecil sudah ramai sholat semuanya. Betul tidak begitu? Di dahulu, kalau kita
kita mau saksikan di sini tempat banyak santri, tempat kesempatan ini banyak kiai, banyak ulama, banyak orang pintar, semua akhlaknya akhlak yang baik. Itu dahulu, sekarang sudah terkontaminasi, sudah tercemar. Bagaimana akhlaknya seseorang sudah tidak lagi meniru baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang dahulu, kalau kita mau saksikan antara waktu maghrib sampai isya, jangan kira ada masyarakat jalan di pinggir jalan, tidak ada. Dulu antara maghrib sampai isya kita saksikan di mana manusia berada. Lihat masjid, musola, majelis taklim, pondok pesantren, tempat-tempat pengajian. Di situ mereka kumpul untuk melaksanakan sholat maghrib. Betul. Habis maghrib keluar mereka, tidak. Tetap di dalam masjidnya, di dalam musolanya. Anak-anaknya di majelis taklim menuntut ilmu, belajar pengajian. Ibu-ibunya di mana? Di rumah. Apa yang mereka lakukan? Sholat maghrib. Dilepaskah mukenanya? Tidak. Habis sholat maghrib mereka lakukan baca yasin, baca zikir, baca tadarus Al-Quran, sampai datang waktu sholat isya, baru mereka melaksanakan sholat isya. Bapak-bapaknya di mana? Di pondok pesantren, di majelis ta'lim, di musola, di masjid. Mereka tadarus Al-Quran, mereka mengaji, pengajian ilmu dan lain sebagainya. Sampai datang waktu isya, sholat isya berjamaah, baru pulang ke rumahnya, kumpul bersama keluarganya. Itu dahulu. Tidak terdengar sesuatu yang tidak baik di pinggir jalan. Kalau kita mau lewat rumah masyarakat kita dahulu, yang terdengar di rumah mereka apa? Orang baca yasin. Kita dengar lagi satu rumah lagi, orang lagi tadarus Al-Quran. Satu lagi baca zikir. Betul begitu? Betul nggak? Indahnya dahulu. Sekarang berubah. Apa kalau kita lewat rumah masyarakat kita kaum muslimin, apa yang kita dengar sekarang ini di rumahnya? TV, sinetron, musik, gosip, Haji Muhyiddin, YKS. Ini yang dengan di rumah kita, di jalanan orang. Waktu maghrib tetap keluyuran ke sana dan kemari. Yang asyik dengan gitarnya, betul. Yang asyik dengan hiburannya, tidak peduli waktu sholat, tidak peduli waktu maghrib, tidak peduli waktu isya. Mereka jalan ke sana kemari, tidak punya perhatian satu dengan yang lainnya. Ini perbedaan kekuatan iman dahulu dengan sekarang. Mana Isra dan Mi'raj adalah bagaimana kita kuatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai keimanan kita hilang dengan rayuan orang-orang Yahudi dan Nasrani. Yang Allah sudah katakan walan taradu ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Tidak akan ridha, tidak akan rela mereka orang-orang Yahudi kepadamu wahai baginda Nabi Muhammad beserta kepada umatmu. Sampai kapan? Sampai kau ikut dengan ajaran mereka, hawa nafsu mereka, kehendak mereka, politik mereka, budaya mereka, busana mereka, semuanya kita diajarkan agar dapat mengikuti mereka orang-orang Yahudi dan Nasrani. Ini mereka tidak ridho kepada kita kalau kita berbuat baik. Ini perhatikan bagaimana kaum muslimin pakaiannya zaman sekarang. Coba, masihkah kita lihat zaman dahulu orang-orang membuka aurat? Sulit terlihat. Dulu yang terbuka auratnya adalah hanya orang-orang Papua. Betul. Orang Papua dulu telanjangan, gak kebeli baju. Tapi sekarang alhamdulillah mereka sudah modern, nggak pakai koteka lagi, kebeli baju mereka. Betul nggak? Dia dulu dalam keadaan seperti itu, nggak punya baju, sekarang punya baju. Datang ke kota dia kaget. Hah? Orang kota kasihan, dulunya rapi, sekarang pada telanjangan. Masya Allah. Betul. Ini lihat iman kita bagaimana seseorang meninggalkan pakaiannya, meninggalkan jilbabnya. Ini perempuan, ibu-ibu hati-hati, tergantung nanti tiang neraka. Rambut yang biasa terurai bukan kepada mahramnya, yang diperlihatkan kepada orang lain karena tidak menutup daripada auratnya tersebut. Apalagi yang sengaja membuka sebagian daripada auratnya, kakinya, dadanya dan lain sebagainya. Orang tua harus peduli, suami harus peduli. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Kalian pemimpin, setiap pemimpin akan diminta pertanggungjawaban atas kepemimpinannya tersebut. Suami tanggung jawab atas istrinya, kalau istrinya keluyuran bersama orang yang bukan mahramnya, melepas daripada jilbabnya, membuka daripada auratnya, suami tanggung jawab. Seorang tua juga tanggung jawab kepada anak-anaknya, anak gadisnya yang keluyuran ke sana kemari tanpa peduli orang tua, tanpa memakai jilbab.
dengan membuka aurat, diajak dengan orang yang bukan mahramnya, berbicara dengan orang yang bukan mahramnya. Orang tua tidak ada kecemburuan, suami tidak ada kecemburuan. Ini yang nanti tidak akan mendapatkan baunya surga. Bagaimana halnya dengan peringatan Isra Mi'raj? Kalau kita lakukan, namun tetap kita dalam keadaan seperti ini. Ini harapan kita. Jaga iman kita, kuatkan iman kita. Jangan sampai iman kita lemah dengan rayuan orang-orang kafir. Betul. Dijaga iman kita juga. Jangan sampai iman kita ini terpengaruh dengan rayuan orang-orang Yahudi dan Nasrani. Jadi kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah berikan keberkahan pada kampung ini. Allah berikan keberkahan pada negeri ini. Allah jauhkan daripada bala dan musibah. Allah jauhkan daripada bencana. Allah berikan keberkahan bagi yang hadir di tempat ini. Allah berikan panjang umur kepada Kiai Haji Marsin beserta seluruh keluarga besar beliau. Semoga Allah berikan sehat walafiat. Begitu juga para habaib, para kiai, para alim ulama dan santri semuanya tidak bangun dari ini majelis melainkan Allah Subhanahu wa taala sudah mengampuni dosa kita sekalian. Dan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar jangan sampai dipilihkan pemimpin yang tidak adil, pemimpin yang yang tidak amanah, pemimpin yang zalim. Kita minta kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala menitipkan kepada kita kelak presiden yang amanah, presiden yang adil, presiden yang berani, presiden yang tegas, presiden yang ditakuti oleh orang-orang barat, presiden yang tidak korupsi, presiden yang peduli kepada rakyatnya, presiden yang peduli kepada umat Islam, presiden yang peduli kepada aspirasi kaum muslimin dan alim ulama. Semoga Allah berikan kepada kita pemimpin yang adil dan amanah. Semoga orang-orang kafir yang ingin memenangkan daripada pertarungan kaum muslimin semoga dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah satukan kaum muslimin. Allah kuatkan iman Islam kaum muslimin. Allah kuatkan keimanan kita sekalian agar kita semua bersatu padu untuk selalu dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala yang sakit di tempat ini semoga disembuhkan penyakitnya. Diberikan sehat walafiat, panjang umur, banyak rezeki, yang mau ujian daripada lulus, yang mau naik kelas biar naik kelas. Insya Allah kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala yang mau dapat kerjaan biar dapat kerjaan, yang punya utang biar cepat lunas. Begitu juga yang mau dapat jodoh beresin jodoh. Dan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah jadikan keluarga kita keluarga sakinah, mawaddah warahmah. Anak-anak kita Allah jadikan anak-anak yang saleh dan salehah. Allah jadikan keturunan kita daripada ulama al-amilin, al-mukhlisin, al-muflihin, al-munjihin. Dan insya Allah sebagaimana Allah kumpulkan kita pada malam hari ini, insya Allah Allah kumpulkan kita nanti di surga Firdaus. Di surga Firdaus bersama junjungan kita Nabi besar Muhammad. Kita minta kepada Allah semoga Allah tidak cabut nyawa kita melainkan kita meninggal dunia dalam keadaan iman, dalam keadaan Islam. Ya Allah, jangan cabut nyawa kami melainkan kami meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Husnul khatimah. Husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil. Allah berja'al jam'an hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'ana wa la hadina syaqiyan wa la mahruma ya Rabbi wajma'na wa ahbaban lana fi dhalikal firdaus ya ridwana ya Rabb. Ya Rabbi wajma'na wa ahbaban lana fi dhalikal firdaus ya ridwana ya Rabb. Ya Rabbi wajma'na wa ahbaban lana fi dhalikal firdaus ya ridwana bil Mustafa salli alaihi wa alihi ma harrakat rihus sama aghsana. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wal afu minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.